Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana proses belajar kalian? Dalam masa sekarang ini memang dibutuhkan banyak kreativitas dalam menunjang proses belajar agar lebih menarik dan lebih variatif. Nah, untuk itu, apa saja sih media belajar yang dapat digunakan untuk menunjang hasil belajar lebih maksimal? Untuk itu, yuk simak. Media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu dalam proses belajar dan mengajar. Media pembelajaran diharapkan dapat menunjang pola keberhasilan dan menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Media pembelajaran sendiri memiliki beberapa jenis dan diantaranya merupakan yang sederhana. Yang pertama ada media audio, yang kedua ada media visual, yang ketiga ada media audiovisual, keempat ada media serba aneka, kelima ada media fotografi, dan keenam ada media peta atau globe. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis media pembelajaran, yaitu media audiovisual berupa video pembelajaran, di mana ada beberapa manfaat dari media pembelajaran video pembelajaran, yaitu yang pertama, proses belajar akan lebih jelas dan lebih menarik, lalu proses belajar akan lebih interaktif, kemudian mengefisienkan dan efektifkan waktu, lalu kegiatan proses belajar akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, dan yang paling penting video pembelajaran dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Video pembelajaran juga merupakan salah satu media yang paling sering digunakan oleh pengajar karena dianggap mudah untuk pengajar dan untuk siswa dalam mengakses karena dapat diakses dimanapun. Contohnya dapat diakses dalam platform YouTube seperti yang akan saya tampilkan pada video berikut. Nah, pertama-tama kalian bisa buka platform YouTube, kemudian kalian ketik judul yang kalian inginkan. Di sini saya akan mencari mengenai video pembelajaran kelas 11 geografi. Kemudian kalian pilih video pembelajaran yang kalian inginkan. Kalian klik dan akan muncul seperti video berikut. Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi materi geografi kelas 11 mengenai pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebelum beranjak lebih lanjut, pasti kalian sudah mempelajari mengenai apa itu budaya, unsur, dan produk yang dihasilkan. Berbagai produk kebudayaan yang dihasilkan mencirikan karakteristik suatu wilayah sehingga bernilai tinggi. Untuk mengoptimalkan nilai tersebut, erat kaitannya dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, sekarang saya akan membahas apa itu pariwisata. Pariwisata sendiri merujuk pada kegiatan perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat menarik lainnya dengan jangka waktu tertentu dengan tujuan berekreasi. Nah, wisatawan mengharapkan 3 hal dari kegiatan pariwisata mereka. Yang pertama ada something to see, yang kedua ada something to do, dan yang ketiga ada something to buy. Di mana something to see itu sendiri yaitu mereka dapat melihat, merasakan, dan mendapatkan atraksi wisata dari tempat pariwisata yang mereka kunjungi itu. Dan yang kedua ada something to do, apa yang bisa mereka lakukan di tempat pariwisatanya. Dan yang ketiga adalah something to buy, mereka bisa membeli souvenir ataupun kerajinan di tempat tujuan pariwisata mereka itu sendiri. Lalu apa kaitannya budaya dengan ekonomi kreatif? Dalam ekonomi kreatif ini diharapkan dapat menghasilkan 3 hal. Yang pertama, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, kreatif dan berdaya saing. Dan yang ketiga, mampu memanfaatkan sumber daya yang terbarukan dan tak terbatas. Ekonomi kreatif menitikberatkan pada industri berbasis lapangan usaha budaya kreatif, lapangan usaha kreatif, dan hak intelektual seperti hak cipta. Maka dari itu kesimpulannya adalah pariwisata budaya dapat diharapkan menjadi objek yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam ekonomi kreatif. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.